Jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya di lisan, tetapi takwa yang mengakar dalam hati, yang nampak dalam amal perbuatan, dan yang menumbuhkan cinta kepada sesama. Jamaah sekalian yang mulia, di antara nikmat besar yang Allah ajarkan kepada kita adalah silaturahim. Silaturahim adalah suatu amalan ringan, akan tetapi balasannya begitu agung. Silaturahim itu bukan hanya sekedar berkunjung atau menyapa, tapi ia adalah pautan hati, simbol cinta, dan ikatan ukhuwah Islamiyah yang akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Wadillah rahimakumullah. Keutamaan silaturahim yang pertama adalah meluaskan rezeki. Saudara-saudaraku yang berbahagia, betapa banyak orang merasa rezekinya sempit, padahal pintunya terbuka melalui senyuman dan sapaan, yaitu melalui silaturahim. Ketika kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman, dengan sahabat, dengan handetolan, dengan tetangga dan saudara-saudara kita, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang tidak kita duga-duga. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar uang, ikhwatifillah. Yang namanya rezeki bukan hanya sekedar harta, tapi ketenangan hati itu juga rezeki, kemudahan urusan juga rezeki, dan memperoleh cinta dari sesama juga merupakan rezeki yang besar. Kemudian keutamaan silaturahim yang kedua adalah dipanjangkan umur kita. Bukan sekedar bilangan hari, ikhwati fillah, tapi umur yang diberkahi, waktunya yang melahirkan makna, dan hidup yang mencetak pahala. Panjang umur bisa bermakna waktunya sangat singkat, namun terasa penuh manfaat. Bukankah lebih baik kita hidup singkat tapi penuh amal, daripada panjang umur tapi tidak meninggalkan jejak apapun? Yang tentunya ikhwati fillah, kita menginginkan panjang usia dan memiliki banyak amal kebaikan. Kemudian keutamaan silaturahim yang ketiga adalah mendatangkan naungan Allah di hari akhirat kelak. Di hari yang tiada naungan selain naungannya, di hari ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala, di saat manusia tenggelam dalam peluh dan tangisan, mereka orang-orang yang mencintai, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang saling menghubungkan silaturahim, maka Allah janjikan akan melindungi mereka di terik matahari yang sangat luar biasa. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana naungan itu tidak akan pernah ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian keutamaan silaturahim yang keempat adalah mengantarkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam." Wahai manusia, kata Rasulullah, tebarkanlah salam, berilah makan kepada orang lain, sambunglah silaturahim, dan sholatlah di malam saat manusia sedang tertidur. Kalau kita sudah melakukan hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Muslim. Watifillah rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh
karenanya marilah kita semangatkan kembali untuk bersilaturahim, karena silaturahim adalah amalan yang sangat istimewa, di mana silaturahim itu bukan hanya memperindah hidup kita di dunia, tapi juga mempermudah perjalanan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.